Hello everyone, kita berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini bertemu dengan saya yaitu pembelajaran fisika di kelas 7 ya. Kita akan memasuki materi kita yaitu perubahan lingkungan sekitar, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk dasar daripada permukaan bumi maupun permukaan laut ya. Ya, jadi sekarang kita akan memasuki perubahan lingkungan sekitar, di mana ada dua proses perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama itu adalah proses yang mengubah lingkungan, dan yang kedua adalah erosi. Jadi di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas tentang proses-proses yang mengubah lingkungan ya. Ya. Proses-proses yang terjadi di litosfer dapat mengubah lingkungan. Jika lingkungan berubah, maka otomatis manusia juga akan merasakan dampaknya, karena manusia sangat tergantung dengan lingkungan. Ya, iya. Proses itu dapat berupa pelapukan di lapisan bumi yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia maupun yang disebabkan oleh proses alam. Artinya proses alam itu seperti erosi, kemudian erosi yang diakibatkan oleh angin, erosi yang diakibatkan oleh air, erosi yang diakibatkan oleh gletser, air laut, maupun erosi yang diakibatkan oleh gerakan tanah ya. Jadi selain daripada proses yang diakibatkan oleh alam, ada juga proses yang disebabkan oleh kelakuan-kelakuan manusia, seperti yang sengaja penambangan berbagai mineral ya, dan juga penambangan minyak maupun gas bumi ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap perubahan lingkungan ya. Iya, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang erosi yang sudah disampaikan tadi di atas ya, di mana tadi erosi itu dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah angin, yang kedua air, yang ketiga gletser, air laut, dan gerakan tanah. Maka di sini akan kita bahas satu persatu ya. Erosi dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya angin, air, gletser, air laut, dan gerakan tanah ya. Yang bagaimana itu maksudnya yang erosi yang diakibatkan oleh angin? Maka di sini akan kita bahas, dengarkan saya sampaikan ya. Ya. Di daerah padang pasir, erosi angin ini memiliki pengaruh yang paling besar, di mana angin ini dapat menghempaskan pasir dan juga partikel-partikel lainnya sekitar 1 meter di atas permukaan tanah ya, di mana jika partikel yang bergerak cepat ini mengenai pilar ataupun karang, bagian bawahnya ini akan terkikis sehingga maka akan terjadi nanti penggumpalan ataupun membentuk bukit-bukit kecil di sekitar permukaan tanah ya. Jadi itu artinya angin yang mengakibatkan erosi ya, dengan menghempaskan butiran-butiran pasir ya, sehingga membentuk butiran-butiran tersebut menggumpal di suatu tempat ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, air ya, dimana air ini merupakan penyebab utama erosi ya. Jika kita perhatikan sungai-sungai di Indonesia sekarang ini sudah banyak yang keruh ya, dan juga dangkal. Apa yang menyebabkan? Hal ini disebabkan terjadinya erosi oleh air, di mana air itu akan membawa dan bergerak menghanyutkan lapisan-lapisan tanah
ataupun partikel-partikel batuan ya yang membawa di sepanjang aliran sungai. Jadi yang akhirnya partikel-partikel ataupun batuan-batuan yang dibawa itu mengendap di muara ataupun di sungai. Itu yang mengakibatkan aliran-aliran air ataupun sungai itu sekarang ini semakin dangkal ya. Iya, itulah dia yang erosi oleh air. Kemudian yang ketiga, erosi oleh gletser. Apa itu gletser? Gletser adalah lapisan salju yang termampatkan dan tertekan karena beratnya sendiri dan akan membentuk es. Jadi kalau khusus untuk gletser ini sebenarnya peristiwanya sangat lambat ya. Peristiwanya sangat lambat, di mana gletser ini akan mengalir ke bawah, kemudian menuruni lereng-lereng gunung sehingga merusak tanah yang sudah dilaluinya. Sama seperti aliran air ya, dimana juga namanya juga gletser es ya. Itu nanti airnya itu setelah mengalami pemanasan, es tersebut akan mencair dan air itu akan mengalir ke bawah melewati lereng-lereng gunung sehingga tanah yang dilaluinya rusak ya. Iya, itu mengenai gletser. Kemudian selanjutnya mengenai air laut, di mana air laut ini menyebabkan terjadinya ombak di air laut ya. Jadi ombak ini dapat mengakibatkan air itu membentur pantai sehingga batuan-batuan yang di pantai itu dapat runtuh ya. Batuan-batuan yang di pantai dapat runtuh dan batu-batu ini akan saling berbenturan sehingga membentuk kepingan-kepingan yang semakin kecil ya. Salah satu akibat daripada erosi air laut itu, pantai itu akan semakin maju ya. Oleh karena itu kita perlu tindakan ataupun pengamanan. Jadi ada beberapa contoh tindakan yang bisa mengamankan daripada erosi air laut itu ya. Salah satunya adalah membangun tembok pemecah ombak sehingga kekuatan ombak itu akan berkurang ketika ombak sampai ke pantai. Itu adalah salah satu contoh tindakan ataupun yang bisa kita lakukan untuk menangani erosi daripada air laut. Kemudian yang terakhir adalah gerakan tanah. Gerakan tanah sebenarnya gerakan yang merupakan gejala umum yang terjadi di daerah pegunungan. Jadi kalau gerakan tanah ini biasanya terjadi di daerah pegunungan ya, terutama itu yang berlereng curam. Jadi pada saat terjadi hujan deras, maka tanah di perbukitan itu akan terjadi longsor ya. Jadi untuk pergerakan tanah ini, pergerakan tanah terbagi atas dua ya, dimana ada tanah yang bergerak dengan perlahan dan ada juga pergerakan tanah yang bergerak dengan cepat. Jadi kalau yang bergerak dengan perlahan itu disebut dengan rayapan, dan kalau yang bergerak dengan cepat itu disebut dengan aliran. Jadi pergerakan tanah terbagi atas dua, yaitu pergerakan tanah yang dengan cepat dan pergerakan tanah dengan perlahan ya. Jadi cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang menjadi tugas kamu adalah di sini saya sudah menyediakan 3 soal ya, 3 soal. Jadi tugas kamu silakan dikerjakan soal ini, dijawab berdasarkan isi materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Silakan dijawab dan hasilnya kirimkan melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.